Selamat malam, kita akan mempresentasikan tentang keberhasilan IKEA dalam inovasinya. Yang pertama adalah produk life cycle. Di sini ada fase kemunculan atau introduction. IKEA itu didiriinnya sama Ingvar Kamprad di tahun 1943. Sebenarnya nama IKEA sendiri diambilnya dari nama Ingvar Kamprad dan nama kampung halamannya. Jadi kalau disatuin jadi IKEA. Nah, selain itu logo IKEA juga warnanya biru kuning, jadi nandain bendera Swedia. Awalnya IKEA itu nggak langsung ngejual furniture, mereka itu ngejual barang random, kayak misalkan dompet, pensil, jam tangan. Nah, sampai akhirnya di tahun 1956, ada seorang karyawan yang nyaranin supaya kaki meja tuh dicopot biar bisa diangkut dengan mudah. Nah, dari sinilah IKEA mulai ngejual furniture dengan cara flat packing, yaitu kita bisa beli furniture secara satuan dan kita juga bisa ngerancangnya sendiri atau yang dikenal sama do it yourself. Lanjut, buat selanjutnya itu ada fase kemajuan atau growth. Nah, beberapa hal yang ngebantu IKEA dalam kemajuan itu kayak memungkinkan kita buat lakuin bongkar pasang furniture kita sendiri, jadi juga ngehemat biaya pengirimannya. Terus IKEA juga nerapin impulse buying. IKEA itu dibuat seperti labirin dan tata letak barangnya itu sangat teratur. Hal itu nyebabin kita sering lupa sama kebutuhan utama kita. Akhirnya kita ngebeli barang selain yang kita butuhkan. IKEA juga nyediain customer experience melalui ruangan-ruangan yang menyerupai aslinya. Jadi kalau customer bisa ngerasain suasana kalau misalnya beli furniture dari IKEA itu gimana. Terus IKEA juga nyediain furniture dengan harga terjangkau dengan kualitas yang tinggi juga. Terus ada juga kantin makanan buat para customer yang ngerasa lelah, lapar setelah belanja, maka IKEA tuh bisa nyediain makanan yang bisa langsung dipesan di tokonya itu. Hal itu yang ngebuat ekosistem IKEA tuh semakin kuat. Nah, selanjutnya ada fase kejayaan atau maturity. Nah, seiring berjalannya waktu, IKEA tuh memperluas jangkauan customer-nya. IKEA tuh ngikutin dinamika zaman, ngikuti produk-produk furniture yang kayak smart, ramah lingkungan, yang berkualitas dan juga harganya murah. Nah, IKEA juga mulai ngelakuin penjualan online melalui platform online kayak website dan aplikasinya. Nah, dari penjualan online ini, IKEA ngelakuin pemanfaatan database. Selain itu, katalog yang tersedia di website juga dan aplikasi sangat lengkap, sampai lebih dari 12.000. Jadi orang-orang bisa nyari barangnya dengan mudah. IKEA juga ngelakuin promosi pada semua katalog. Nah, di tahun 2019 itu, IKEA ngeluncurin aplikasi augmented reality gitu. Jadi konsumen bisa langsung ngebeli melakukan pembelian online di situ. Fitur itu tuh memungkinkan penggunanya buat ngevisualisasiin rumah atau kamar mereka yang bakal terlihat pas mereka ngelengkapin dengan produk IKEA. Konsumen tuh bisa memilih keterangan dimensi ruangan dan juga memilih produk apa aja yang sesuai seleranya. Dan bisa langsung beli di situ. Dari data yang dapetin juga terdapat kalau pengunjung online itu lebih banyak dari pengunjung offline. Jadi kita bisa lihat dengan ada platform online ini ngebantu dalam masa kejayaannya. Next. Nah, lalu apakah inovasi ala IKEA tuh benar-benar sukses? Inovasi IKEA benar-benar mengantarkan ke gerbang kesuksesannya. Karena pelanggan IKEA di tahun terakhir ini lebih didominasi oleh pelanggan yang membeli secara online dibandingkan offline. Lalu ada 4 hal menarik soal IKEA. Yang pertama tuh furnitur bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Yang kedua, impulse impulse buying untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. Sama yang terakhir, menghadirkan one stop service untuk kenyamanan pelanggan. Berikutnya adalah 5 discovery skills. Next. Yang pertama adalah questioning. Question pertama yaitu bagaimana cara menjual furniture dengan harga yang murah tapi memiliki keuntungan yang tinggi. Ya, cara IKEA yaitu dengan cara mendapatkan profit dari banyaknya jumlah produk yang terjual. Semakin banyak produk yang terjual, maka profit yang tipis pun akan menjadi sangat besar. Salah satu caranya adalah dengan IKEA menjual berbagai macam perlengkapan furniture, mulai dari gelas, peralatan masak, dan lain-lainnya. Lalu question kedua, bagaimana cara membuat ekosistem IKEA yang unik dengan cara membuat layout seperti labirin dan juga memiliki kantin sendiri. Dengan adanya hal ini, para pelanggan akan menyukai konsep unik dan menjadi suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh IKEA. Yang ketiga, bagaimana membuat IKEA terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada dan juga mengikuti model furniture yang ada, jadi bisa menyesuaikan seiring perkembangan zaman. Tidak hanya itu, IKEA juga bisa memasuki platform digital agar membawa penjualan IKEA semakin meningkat dan stabil. Next.
Lalu observing, IKEA melakukan observing dengan mengamati behavior konsumennya. Salah satu bukti observing yang dilakukan IKEA adalah menemukan adanya IKEA Effect. Yang dimaksud IKEA Effect adalah cara IKEA menjual produk-produknya secara potongan-potongan, yang membuat konsumen harus merakitnya sendiri. Perasaan IKEA Effect adalah rasa yang bangga dan suka yang lebih besar akan kerja tangannya sendiri dibandingkan hasil kerja orang lain. Jadi ketika kita sudah merakit barang yang kita beli, kita akan merasa lebih senang karena ada campur tangan kita untuk membuat produk tersebut menjadi fungsional. Next. Kemudian networking. IKEA mempunyai mitra yang menyuplai produk-produk mereka sebanyak 600.000 orang yang berada di seluruh dunia. Dan IKEA pun juga ingin memastikan bahwa mitra atau penyuplai mereka dipekerjakan dan diberikan upah secara adil. Next. Experimenting. IKEA melakukan eksperimen dengan membuat layout yang berbentuk seperti labirin. Dengan tujuan dari IKEA membuat layout seperti labirin supaya konsumennya menghabiskan waktu lebih lama di toko dan sengaja untuk membingungkan konsumennya agar tergoda melakukan pembelian impulsif. Yang dimaksud dengan impulsif diibaratkan seperti sudah jalan capek-capek masa nggak beli apa-apa. Next. Selanjutnya adalah associating. IKEA bekerjasama dengan salah satu asosiasi yang ada di Indonesia, yaitu APIKRI, Asosiasi Pembangunan Industri Kerajinan Rakyat, yang berada di Yogyakarta. Tujuan IKEA bersosiasi dengan APIKRI adalah untuk menghasilkan produk furnitur yang secara model kerajinan tangan untuk menambah katalog produknya. Next. Untuk inovasinya, itu ke depan, itu mulai depannya itu inovasi IKEA itu bisa membuat gerai yang eksklusif atau furniture yang lebih kualitasnya lebih tinggi. Nah, jadi yang lebih premium ini agar konsumen dapat merasakan benefit yang lebih. Ya, contoh-contoh yang pertama itu dengan memberikan pengalaman kepada konsumen yang lebih mengenai pengetahuan seputar bahan baku furniture yang digunakan. Dan juga yang kedua itu menggunakan tampilan yang lebih elegan dan bahan yang lebih premium agar memberi kesan eksklusif. Dan yang ketiga, mengeluarkan produk eksklusif dan limited dengan kolaborasi dengan desainer ternama. Gitu. Kenapa kita bikin inovasi ini? Ya pertama itu rata-rata yang orang alasan kenapa beli IKEA itu alasannya lebih murah IKEA. Jadi itu mayoritas orang yang masyarakat beli di IKEA itu bisa dibilang ya menengah ke bawah atau menengah ke atas juga, tapi nggak di atas amat gitu loh. Karena dia punya biaya itu lebih murah dibanding yang lain kalau di IKEA. Jadi makanya inovasi ke depan IKEA bisa bikin yang tipe atau edisi yang lebih eksklusif untuk orang yang di atas gitu. Supaya marketnya lebih luas. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.